Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marifatulaina dengan NIM 211F10133, kelas A1, Prodi Pendidikan Luar Biasa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini, saya akan mendeskripsikan tentang sebuah film yang berjudul Tari Zamepar, yang berkisah tentang seorang anak jenius yang mempunyai kekurangan. Setiap anak adalah spesial, itulah yang diangkat dalam film Tari Zamepar yang kini berhasil menginspirasi banyak orang. Tari Zamepar sendiri adalah film Bollywood atau film India yang dibintangi oleh aktor kawakan Aamir Khan. Dalam bahasa Indonesia, Tari Zamepar berarti seperti bintang-bintang di langit. Film ini mengisahkan tentang seorang anak laki-laki yang istimewa yang memiliki kelainan disleksia. Disleksia itu sendiri adalah kelainan yang menyebabkan seorang anak mengalami kesulitan dalam belajar karena ia memiliki gangguan pada otak sejak ia lahir. Anak ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 3 yang bernama Ihsan Nazisore Awasi. Ihsan adalah seorang anak yang tidak bisa mengikuti kegiatan di sekolahnya dengan baik. Ia dicap sebagai anak yang nakal dan bodoh. Tak hanya itu, Ihsan juga memiliki kesulitan dalam membaca maupun menulis. Ia kesulitan mengenal huruf, misalnya sulit membedakan antara huruf D, B, atau P. Dia juga susah membedakan suku kata yang bunyinya hampir sama. Misalnya, top dengan pot atau ring dengan sing. Bukan hanya itu, dia juga sering menulis huruf secara terbalik. Karena memang kekurangan Ihsan tersebut, ia pun sering mendapat nilai yang buruk di sekolah dan tidak pernah mengerjakan PR. Sehingga para guru pun sering menghukumnya. Meskipun begitu, sebenarnya Ihsan memiliki suatu kelebihan, yaitu ia pintar melukis. Ihsan berbanding terbalik dengan kakaknya, yaitu Yohan. Yohan yang sangat pintar dan cerdas, berbeda dengan Ihsan. Ibu Ihsan sering sekali mengajarinya pola pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Namun Ihsan akan selalu melupakan pelajaran yang telah diberikan sehingga lama-kelamaan ibunya pun lelah. Ayah Ihsan adalah seorang ayah yang keras. Ia sering membandingkan Ihsan dengan kakaknya yaitu Yohan. Sampai akhirnya pun Ihsan dimasukkan ke dalam asrama karena ketahuan bolos dan berjalan-jalan sendirian keliling kota. Namun tak ada perubahan yang terjadi meskipun Ihsan telah dipindahkan ke asrama. Bahkan ia lebih sering menerima hukuman dari guru-gurunya karena Ihsan tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf-huruf itu menari-nari di kepalanya. Karena tekanan yang ia terima dari guru dan ejekan dari teman-temannya, Ihsan pun memutuskan tidak ingin menggambar lagi. Kemudian suatu hari, datanglah seorang guru kesenian pengganti sementara yang bernama Ram Sankar Nikum yang diperankan oleh Aamir Khan. Guru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku-buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelasnya merespon dengan antusias yang besar, kecuali Ihsan. Namun, Ram selalu berusaha untuk memahami Ihsan dan masalah-masalahnya. Ram menyadari bahwa Ihsan menderita penyakit disleksia, sebuah kesulitan dalam membaca, menulis, dan menghitung. Ram menyadari itu, kondisi Ihsan, karena dulunya ia pun mengalami gejala disleksia. Padahal sebenarnya seseorang yang mengalami disleksia memiliki kemampuan inteligensi yang sangat tinggi. Jika tak diasah dengan kesabaran dan keterampilan dalam mendidik, maka sang anak akan terus terjerat dalam ketidaktahuan dalam membaca dan menulis. Ia mencontohkan tokoh-tokoh dunia yang mengalami disleksia
sehingga melejitkan semangat Ihsan dalam belajar. Dengan waktu, kesabaran, dan perawatan, Ram berhasil dalam mendorong tingkat kepercayaan diri Ihsan. Dia membantu Ihsan dalam mengatasi masalah pelajarannya dan kembali menemukan kepercayaan yang telah hilang. Ia mampu mengajak anak didiknya untuk memahami dan menyeberangi lautan ilmu dengan proses yang sangat menyenangkan. Ram yang menyadarkan orang tua Ihsan bahwa anaknya ini mengalami disleksia. Setelah ia menemui orang tua Ihsan, Ram kemudian memohon kepada kepala sekolah atau kepala asrama agar Ihsan diberikan kemudahan dan tidak dikeluarkan dari asrama, di mana Ram yang nantinya akan membantu Ihsan agar dapat membaca dan juga menulis. Kemudian untuk meningkatkan kepercayaan diri Ihsan dan memperlihatkan kelebihan Ihsan dalam melukis, Ram memiliki ide untuk mengadakan lomba melukis bagi guru dan murid. Di situ Ihsan keluar sebagai pemenangnya. Hasil lukisannya dan juga lukisan Hasil lukisan Ihsan dan lukisan Nikum dipakai sebagai sampul buku tahunan sekolah tersebut. Selain itu, di akhir sekolah, nilai-nilai Ihsan pun tidak lagi di bawah rata-rata. Ia sudah mampu bersaing dengan teman-temannya. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari film Tari Zamanpar ini adalah 1. Setiap anak itu spesial dengan kemampuannya masing-masing. Seharusnya kita sebagai orang tua atau guru di sekolah tidak bisa memarahi mereka begitu saja hanya karena ia melakukan kesalahan. Yang kedua, kita harus menghargai hasil karya anak. Ya, meskipun di film ini orang tua Ihsan memang memfasilitasi bakat Ihsan dengan alat-alat gambarnya, namun orang tuanya tidak pernah menganggap itu adalah bakatnya. Mereka berpendapat bahwa anaknya malas dan tidak mau belajar hanya karena nilai akademiknya yang jelek. Ketiga, kita tidak bisa memaksa anak untuk pintar di dalam segala bidang. Ada sebuah pandangan menarik, bunyinya seperti ini. Guru saja punya gelar tertentu dan ahli di bidang masing-masing. Tapi mengapa anak murid harus memahami semua mata pelajaran dengan baik? Apa sih solusi yang dapat kita ambil dari film ini? Solusi terhadap anak disleksia yaitu 1. Kita harus memperbanyak waktu membaca di rumah. Yang kedua, mengupayakan kerjasama yang baik dengan pihak sekolah anak. Yang ketiga, membuat suasana membaca menjadi menyenangkan. Menghindari celaan jika anak melakukan kesalahan saat membaca agar anak dapat memiliki kepercayaan diri. Yang terakhir, membacakan buku untuk anak-anak. Pesan moral yang kita ambil dari film Tari Zamanpar adalah film ini memiliki pesan moral yang sangat berharga. Di film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dan kelebihannya masing-masing. Anak yang tidak pandai matematika bukan berarti dia bodoh. Begitu juga dengan anak yang tidak pandai olahraga bukan berarti dia lemah. Sebab di film ini diajarkan bahwa semua anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Bahkan Ihsan yang dicap sebagai anak yang nakal dan bodoh, malas oleh gurunya bahkan orang tuanya, ternyata Ihsan memiliki bakatnya sendiri. Ihsan jenius. Ihsan memiliki kemampuan dalam melukis. Baik, itu saja hasil dari deskripsi saya mengenai film Tari Zamanpar. Saya Marifatul Lainah dengan NIM 211F10 mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.